Oke, welcome to the Grammar Reference bersama saya Mr. Dito. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reported speech ya. Jadi apa itu reported speech? Yuk kita langsung bahas melihat penjelasan dari definisinya ya. Dari reported speech adalah ya restatement of the speaker's words. Jadi pengulangan atau penyampaian kembali dari apa yang dikatakan oleh penutur ya. Dan lawan dari, kalau bisa dikatakan sebagai lawan, ini adalah direct speech atau kalimat langsung, di mana kita menggambarkan apa yang disampaikan langsung oleh si penutur. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi misalnya dikatakan I am in Venezuela. Ya, she said I am in Venezuela. Maka dalam bentuk reported speech-nya dikatakan she said that she was in Venezuela. Sama dengan kata I'm visiting my family, she said. Di sini katakan she said that she was visiting her family. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan kata that ya untuk menyampaikan apa yang disampaikan secara langsung. Dan kata that di sini ditaruh dalam tanda kurung, artinya kita bisa gunakan, bisa juga tidak. Pada umumnya kita perlu gunakan supaya orang lebih mudah memahami apa yang kita maksudkan. Ya. Oke. Silakan diperhatikan, tolong perhatikan bahwa di sini ada kata I am, sedangkan reported speech-nya mengatakan she was di sini ya. I am menjadi she was. I am visiting menjadi she was visiting. Ya. Nah ini adalah salah satu hukum utama dalam menggunakan reported speech, yaitu kita menggunakan reported speech dalam bentuk yang lebih lampau daripada direct speech. Mengapa ini terjadi? Karena begini. Reported speech disampaikan setelah direct speech terjadi. Jadi kita menyampaikan sesuatu, melaporkan sesuatu terjadi setelah kejadian itu terjadi. Kita melaporkan sesuatu kejadian setelah hal tersebut terjadi. Jadi selalu reported speech menyampaikan hal yang sudah berlampau, sudah terlampaui, sudah terjadi, sudah berlalu, sehingga dikatakan sebagai reported speech. Karena itu bentuk dari reported speech selalu lebih lampau dari bentuk direct speech. Contohnya, ya kita lihat di sini adalah kalimat I don't feel well, said John. Ini adalah simple present tense, ya. Dalam bentuk direct speech, ini diubah menjadi reported speech menjadi John said he didn't feel well. Dari simple present menjadi simple past tense. Ya. Dari simple present menjadi simple past. Jadi mundur satu langkah ke belakang. Oke. Contoh kedua, ini menggunakan future tense. I will call tonight. Nah, benarnya ini menggunakan future tense. I will call tonight. Tapi yang kita laporkan adalah kapan N mengatakannya. Misalnya N mengatakannya pagi ini, I will call tonight. Sore hari kita melaporkan apa yang dikatakan N. Jadi kita mengatakan N said she would call tonight. Di sini yang berubah adalah will-nya menjadi would, bentuk lampau dari will. Ya. Oke. Yang ketiga, I can't go, said Ben. Ya, ini simple present juga, tetapi dia menggunakan kata bantu can sebelum main verb go. I can't go, said Ben. Nah, kita melakukannya dalam bentuk yang lebih lampau dari can, yaitu couldn't. Ben said he couldn't go. Jadi can menjadi could di sini. Ya. Oke. Contoh keempat sudah dalam bentuk past tense. She left at 10, Tom said. Tom said she had left at 10. Jadi ini adalah bentuk lampau dari simple past tense, yaitu simple past perfect. Oke. Nah, jadi ada perubahan tenses dong, Mr. Dito. Iya. Jadi akan terjadi perubahan tenses dalam dari direct speech menjadi reported speech-nya yang pada intinya mundur satu waktu ke belakang. Tetapi persis seperti apa? Kalau simple present menjadi simple past. Kalau present continuous menjadi past continuous dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu kita bisa lihat di sini. Ya. Ini adalah perubahan yang terjadi dari
direct speech menjadi indirect speech ya. Jadi kata lain dari reported speech adalah indirect speech ya. Ini perubahannya. Silahkan dipelajari, silahkan dihafalkan, dibiasakan sehingga kita tidak kagok lain kali untuk melakukan perubahan seperti apa ya. Nah, ini ada di video description, jadi bisa di-download untuk dijadikan pegangan ya. Oke. Selanjutnya saya ingin membahas tentang menggunakan kata penanda waktu seperti tonight, today, tomorrow, next week, last week, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan sesuatu yang menggunakan penanda waktu semacam ini, kita harus perhatikan kapan hal ini dilaporkan. Contohnya di kalimat kedua ini ya, sini dikatakan I will call tonight and said, kemudian dilaporkan sebagai and said she would call tonight. Nah, ini bisa terjadi kalau kita melaporkan apa yang dikatakan oleh N sebelum hari berlalu. Misalnya pagi ini kita bertemu dengan N dan N mengatakan I will call tonight. Kita melaporkan pada orang lain di hari yang sama, di sore harinya, tetapi belum masuk malam, sehingga N belum menelpon ya. Jadi di sini dikatakan and said she would call tonight. Kita masih bisa menggunakan kata tonight karena tonight-nya di sini belum berlalu. Misalnya ini hari Senin, ini hari Senin sore, masih hari yang sama. Tetapi kalau kita mengatakannya keesokan harinya, hari Selasa, kita tidak bisa lagi mengatakan tonight ya. Yang bisa kita katakan adalah and said she would call last night, karena Selasa dan Senin itu last night-nya Selasa ya. Atau kalau misalnya dikatakan lusa kita baru melaporkan apa yang dikatakannya, maka kita mengatakan and said she would call ya 2 nights ago ya. Atau lebih mudahnya kita menggunakan that night ya. Nah, ini kita harus biasakan juga. Ini adalah panduan waktu ya. Misalnya kalau seorang mengatakan today, reported speech-nya umumnya adalah that day. Kalau yesterday, kita bisa laporkan dengan kata the day before. Perhatikan apa yang terjadi ketika kita melaporkannya di waktu yang telah berlalu ya. Ini juga akan ada di deskripsi video, jadi silahkan di-download, diperhatikan, dan dibiasakan. Oke? Next, saya akan membahas tentang membuat reported speech dari bentuk pertanyaan ya. Buat yang sudah pernah melihat video tentang indirect question, mungkin sudah memahami bagaimana membuat indirect question, yaitu selalu dalam bentuk yang sama dengan kalimat pernyataan biasa, bukan kalimat pertanyaan ya. Artinya urutannya adalah subject plus verb, subject plus verb ya. Contoh, are you interested in politics? Ini diubah menjadi reported speech menjadi he asked her if she was interested in politics. Jadi kata to be-nya yang tadinya di awal berubah menjadi di belakang ya. Are menjadi was, you ini menjadi she, karena yang ditanyakan adalah dalam hal ini orangnya adalah wanita ya. Oke, ini ada contohnya, do you like hip hop? Misalnya ditanyakan ke saya akan melaporkan she asked me if I like hip hop. Jadi kata do you menjadi I like ya, subjeknya berubah menjadi I dan di depan kata like. Do-nya hilang, hanya like. Oke? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan yang diubah menjadi reported speech. Oke? Bisa dilihat di video lain tentang indirect questions. Oke. Nah, selanjutnya kita siap untuk berlatih. Ya, di sini ada 8 kalimat langsung yang bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech. Nomor 1 sudah dikerjakan. I can't go today, he said. Ya, menjadi he said he couldn't go that day. Silahkan dilakukan. Jawabannya sekali lagi ada di video description. Oke guys, terima kasih telah perhatikan video ini. Sampai jumpa di grammar reference selanjutnya. See you.